dimaklumi dan mohon maaf sebesar-besarnya jika hari Sabtu dan Minggu tenaga kami sangat terbatas, hanya sangat sedikit sekali yang berada di museum. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tadi dipesan oleh Ustadz Hasan hanya ada waktu 15 menit. Kami akan sedikit berdiskusi, sharing terkait dengan apa yang kami lakukan terhadap perkembangan kaligrafi di Indonesia khususnya. Secara umum sebenarnya ingin menampilkan juga perkembangan seni kaligrafi, namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu bahwasanya Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal ini berada di bawah Lajnah Pentashhihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi Lajnah Pentashhihan Mushaf Al-Quran adalah induk dari organisasi kami yang tugas utamanya adalah untuk pelayanan Al-Quran di Indonesia. Itu terbagi menjadi 3 bidang. Yang pertama bidang pentashhihan, ini bertugas untuk quality controlnya terhadap percetakan Al-Quran, bertugas untuk mengontrol agar tidak ada kesalahan dalam penerbitan Al-Quran di Indonesia. Itu ada di bidang pentashhihan Mushaf Al-Quran. Ruangannya pas ada di bawah aula ini, di lantai 3 bawah. Sehari-hari mereka hanya mengoreksi Al-Quran 30 juz agar sebelum Al-Quran itu dicetak tidak ada kesalahan. Di Indonesia ini ada sekitar 200 penerbit Al-Quran, tapi yang aktif itu hanya sekitar 140 sampai 150 yang setiap tahun menerbitkan Al-Quran. Di sini ada sekitar 25 orang hafidhoh yang hafal Al-Quran yang sehari-hari hanya mengoreksi Al-Quran. Jadi kemudian juga punya fungsi kontrol mereka untuk mengawasi penerbitan Al-Quran yang ada di Indonesia. Yang kedua bidang pengkajian Al-Quran. Jadi setelah Al-Quran itu dijaga teksnya agar tidak ada terjadi kesalahan. Kemudian di bidang 2 dikaji bagaimana Al-Quran itu diterjemahkan, kemudian ditafsirkan. Nah nanti untuk yang ingin tahu lebih lengkap tentang bidang pengkajian ini bisa buka website. Oh nggak bisa ini ya. Kita keluar dulu, maaf. Nah, di sini semua yang sudah kita terbitkan itu ada di pustakalajnah.kemenag.go.id. Ini adalah buku-buku yang sudah kami terbitkan. Nah, salah satu buku sudah kami bagikan ke Bapak Ibu sekalian. Di situ ada buku Moderasi Beragama. Ini adalah hasil pengembangan dari tafsir Al-Quran. Nah, ini adalah kajian-kajian tafsir yang sudah kita terbitkan dalam bentuk buku, kemudian PDF-nya bisa di-download di pustakalajnah.kemenag.go.id. Untuk tafsir ilmi kita sudah menerbitkan sekitar 19 judul buku, dan di sini ada tafsir ilmi, tafsir tahriri, tafsir tematik, tafsir wajiz, semuanya sudah ada. Ada jurnal juga di sini. Ini semuanya bisa diunduh atau di-download secara gratis. Yang ketiga adalah bidang Bait Al-Quran dan dokumentasi. Yang tadi kita berjalan-jalan gitu ya, itu di bawah bidang Bait Al-Quran dan dokumentasi. Sekilas saja tadi sudah dijelaskan perkembangan kaligrafi di Indonesia mulai dari abad ke-8 sampai 15. Itu ada di koin-koin di koleksi kami tadi. Kemudian di abad setelahnya generasi Haramain, ini adalah ulama-ulama Al-Quran, ulama-ulama yang sudah menempuh pendidikan di Haramain abad ke 16, 17, Syekh Abdul Rauf Singkel, Syekh Ar-Raniri dan lain sebagainya. Itu adalah periode para ulama Nusantara yang belajar di luar negeri kemudian mengajarkan agama dan menuliskan Arab ataupun kaligrafi.
Kemudian generasi pesantren ini adalah eh, dimulai dari yang tadi kita lihat, Profesor Haji Muhammad Salim Fakhri, Kiai Haji Faiz Abdul Razak yang tadi karyanya sudah kita lihat berupa mushaf, mushaf pusaka, mushaf yang ditulis, yang diprakarsai oleh Bapak Soekarno. Itu adalah generasi awal orang-orang pesantren yang secara khusus memang belajar kaligrafi. Ini ditandai dengan munculnya Al-Quran, ditulisnya Al-Quran 30 juz, kemudian yang sampai sekarang terus diterbitkan, misalnya mushaf standar Indonesia, kemudian mushaf Istiqlal, dan disusul oleh mushaf-mushaf yang lain, mushaf Al-Bantani, mushaf Al-Banjari dan lain sebagainya. Itu adalah periode perkembangan selanjutnya. Angkatan pelukis ini jadi kaligrafi yang selama berabad-abad itu secara fungsi hanya digunakan untuk menyalin teks-teks keagamaan ataupun teks Al-Quran, namun secara artistik kurang muncul. Nah, pada era 70-an yang dipelopori oleh Bapak Profesor Dr. Ahmad Sadali dari ITB Bandung, kemudian Pak Ade Pirus ITB Bandung, ini kemudian membuat gebrakan baru atau semacam ekspresi seni bagaimana kaligrafi itu bisa dilukis di atas kanvas. Nah, sejak itu kemudian hingga saat ini dikenal dengan kaligrafi kontemporer. Ini diawali dari para generasi tahun era 70-an yang waktu itu mempertemukan antara seni rupa dengan seni kaligrafi, yang sebelumnya kaligrafi hanya untuk menulis teks-teks keagamaan. Nah, ini adalah periode yang paling penting dalam perkembangan kaligrafi di Indonesia. Sejak tahun 1981 itu kaligrafi dimasukkan dalam salah satu cabang Musabaqah Tilawatil Quran nasional di Aceh pada waktu itu yang pertama kali. Nah, sejak itu kemudian kaligrafi ini sangat digemari, para santri sangat bersemangat untuk belajar karena pemerintah itu setiap 2 tahun sekali menyelenggarakan event MTQ nasional dan juga diikuti oleh MTQ yang ada dari tingkatan kabupaten, provinsi hingga ke nasional. Oleh karena itu seleksinya sangat detail sekali sampai ke kabupaten atau kota. Saya nggak tahu kalau di Malaysia itu urutannya dari daerah ya, daerah, provinsi sama ya, provinsi juga ya. Negeri. Oh, negeri, di sana negeri. Kalau kami provinsi, di sana negeri ya, daerah, negeri, terus baru nasional, baru negara ya. Oh, iya. Jadi semacam itu, kami di hampir semua daerah itu menyelenggarakan MTQ untuk seleksi di tingkat daerah. Kemudian yang menang dikirim ke provinsi, kemudian yang menang baru ke nasional. Ini diselenggarakan tiap 2 tahun sekali. Walhasil ini menjadi penyemangat, motivasi para santri untuk belajar, sehingga muncul perguruan-perguruan kaligrafi di Indonesia sangat banyak sekali sekarang. Meskipun yang kita kenal yang paling besar adalah lembaga kaligrafi yang didirikan oleh Pak Didin Sirojudin. Namun para murid-muridnya di semua daerah sudah mendirikan sanggar-sanggar atau perguruan kaligrafi. Nah, sejak itu dimasukkan dalam cabang MTQ, waktu itu hanya dikenal cabang naskah yang hanya semacam ini. Kemudian cabang hiasan mushaf, yakni sebuah cabang yang bertujuan untuk menghasilkan para iluminator atau orang-orang yang bisa mengiluminasi Al-Quran, termasuk juga penulisannya. Terus kemudian ada juga cabang dekorasi. Cabang dekorasi ini adalah bertujuan untuk kaligrafi sebagai dekor yang seringkali menjadi bagian dari seni interior ruangan di kaligrafi masjid, gedung dan lain sebagainya. Yang belakangan ada kaligrafi kontemporer, di atas kanvas. Ini belum lama, baru 2 kali MTQ ini Ustaz ya, baru ada ya. Nah, yang terakhir kemarin sudah diselenggarakan kaligrafi digital.
ini baru diselenggarakan di tingkat pegawai negeri. Pegawai negeri kalau di Malaysia apa ya? Yang petugas negara. Kaki tangan awam. Oh iya iya iya. Jadi di Indonesia itu ada MTQ yang dikhususkan untuk kaki tangan awam itu. MTQ yang secara khusus untuk para pegawai negeri kalau istilah di kami itu tiap 2 tahun sekali. Jadi memang event-event semacam ini sangat populer di kami ya. Semuanya menyelenggarakan event semacam itu. Nah, untuk di yang tingkat pegawai negeri itu kemarin ada masuk kaligrafi digital dan alhamdulillah ini karya saya sendiri kemarin dapat untuk yang pertama kali dan dapat juara 1 gitu ya. Jadi kaligrafi digital. Alhamdulillahnya katanya untuk tahun depan sudah masuk di MTQ reguler ya, Ustaz ya, untuk kaligrafi digital. Karena memang saya sejak awal di sini suka ini ya desain-desain Corel Draw, Photoshop kayak gitu. Sehingga kemarin ada desain kaligrafi semacam itu. Pernah belajar kaligrafi tulis di Lemka, terus kemudian seni grafisnya belajar sendiri, kemudian waktu MTQ bisa digabungkan gitu ya. Jadi cabang digital ini adalah cabang antara manual dengan teknologi. Manualnya harus menulis dulu terlebih dahulu, menulis, kemudian di scan, setelah itu baru dimodifikasi di Photoshop, Corel Draw atau Adobe Illustrator semacam itu. Nah, yang terakhir kita kembangkan di sejak tahun 2021 adalah kaligrafi batik, Bapak. Karena batik ini menjadi komoditi di kami yang sangat populer, tetapi dari sisi kaligrafinya ini masih sangat kurang. Oleh karena itu kita memberikan dorongan pada para pengrajin para pengrajin batik untuk mengirimkan karya-karyanya. Mungkin bisa kita lihat secara lengkap ya di sini. Ini kaligrafi batik tahun 2021, pemenang juara 1. Jadi sebenarnya kaligrafi biasa, tapi menggunakan teknik batik dengan rintangan. Kalau kami istilahnya lilin panas. Pakai lilin panas, dikasih rintangan, terus habis itu dicelupkan ke air, terus nanti lilinnya itu dihancurkan, kemudian dikasih lilin lagi, persis seperti membuat kerajinan batik tekstil. Tekniknya semacam itu. Nah, sekarang di Lemka juga sudah mulai diajarkan ya, Ustadz Hasan ya, oleh Ustadz Bobi. Sudah mulai ada Ustadz Ohan, Ustadz Bobi. Kemarin kebetulan Ustadz Bobi juara 1. Terus ada juara 2 Zamri dan Ustadz Ohan dari Lemka. Nah, rumit sekali ya Bapak ya. Jadi ini memang hasil kombinasi antara para pengrajin batik dengan para kaligrafer. Jadi kaligrafernya ini yang nyusun tulis-tulisannya, kemudian teknik batiknya oleh para pengrajin batik. Ini menggunakan motif Cirebon. Motif Megamendung. Iya. Nah, ini udah agak-agak seperti yang dilombakan di MTQ, semacam dekorasi-dekorasi, tapi tetap ini digunakan harus melalui proses membatik atau perintangan gitu ya. Jadi kemarin seleksinya para dewan juri itu, seleksi awal adalah teknik, banyak sekali hasil yang bagus-bagus, tetapi setelah dilihat ternyata dia menggunakan koas atau cat secara langsung. Maka dengan sendirinya ini tidak memenuhi syarat sebagai kaligrafi batik dan langsung tidak bisa melanjutkan ke kualifikasi berikutnya. Nah, yang lolos-lolos semacam ini saya kemarin membuat videonya di Lemka ya, seminggu kemarin. Lama sekali Bapak prosesnya untuk membuat kaligrafi semacam ini. Tapi ini kaligrafi batik bukan untuk fashion, untuk pakaian bukan, hanya untuk hiasan gitu ya. Nah, semacam ini kaligrafi batik. Ini adalah karya-karya pemenang tahun 2021, ada 16 karya pemenang. Nah, ini
Terus kemudian 2022 kemarin kita juga menyelenggarakan lagi ini karya-karyanya. Nah, ini karya Ustadz Bobby kemarin ya. Karya Ustadz Bobby. Ini Zamri dari Lemka juga. Agak mirip-mirip ya. Oh, ini resolusinya kurang bagus. Nah, ini Ustadz Ohan ini. Baik, itu sekilas yang kami lakukan untuk saat ini. Jadi kita memberikan stimulus atau motivasi kepada para kaligrafer ataupun seniman untuk bisa berkreasi. Nah, sebenarnya saya juga ingin sharing ini ya. Jadi bagaimana kaligrafi itu masuk ke dunia digital, ini saya kira sangat penting di era saat ini. Al-Quran yang sudah kita bagikan di situ adalah mushaf hasil tulisan dari Ustadz Isep Misbah. Al-Quran yang putih-putih itu ya, itu Al-Quran Ustadz Isep Misbah. Ada beberapa versi yang sudah kita kembangkan. Yang pertama adalah versi penulisan secara umum 30 juz. Itu diselesaikan hampir 3 tahun kemarin ya, untuk dari juz 1 sampai juz 30 oleh Ustadz Isep Misbah dari Lemka. Nah, kemudian karena sekarang zamannya udah zaman digital, bagaimana Al-Quran itu bisa masuk ke Android, bisa masuk ke program-program yang ada di komputer. Oleh karena itu kita melakukan digitalisasi. Yang pertama adalah membuat font, Bapak. Ini saya kira sangat penting untuk kita kembangkan, terutama para kaligrafer ya. Ini adalah solusi bagaimana menghasilkan Al-Quran cepat dalam 30 juz, namun hanya cukup menulis huruf per huruf saja. Jadi total sekitar ada 250-an huruf yang kita rangkai. Kemudian kalau kita masukkan dalam font, itu nanti bisa langsung 30 juz. Jadi hasil dari digitalisasi sekarang bisa kita nikmati di sini. Ini ada di Quran Kemenang. Ini bisa kita klik di sini. Ini misalnya surat Al-Fatihah ayat 1 sampai ke 7. Jelajah Al-Quran, cari Al-Quran. Ini ayat terjemah, tampilkan. Ada tafsir juga di sini. Terjemah Kemenang. Ini tinggal tampilkan di sini. Nah, akan semacam ini. Ini adalah tulisan Ustadz Isep Misbah, yang beliau ini sebenarnya hanya menuliskan dulu itu alif akhir, kemudian ba sendiri, ba tengah, ba akhir, terus ta, jim, dan seterusnya gitu. Hanya sekitar 250 karakter lah. Kemudian diformat menjadi font. Nah, kemudian setelah jadi font ini bisa di copy paste 30 juz secara langsung. Namun ini belum banyak dikembangkan oleh para kaligrafer. Insya Allah semoga di tahun ini kita bisa bekerja sama dengan Lemka, sehingga di Lemka sana ada yang ahli bikin font, sehingga yang ada di Al-Quran itu bukan hanya Pak Isep Misbah, karena kaligrafer sangat banyak, tapi yang baru membuat font ini baru Pak Isep gitu ya. Yang kedua, ini juga bisa digunakan di mushaf Android. Jadi kalau kita buka aplikasi Google Play, di situ Google Play ada mushaf Kemenak Al-Quran Kementerian Agama. Itu di situ bisa dibuka Kemenak, Kementerian Agama disingkat dengan Kemenak. Nah, tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Ini Quran per ayat, Quran per halaman. Nah, kalau Quran per ayat ini diklik, itu akan muncul teks ayatnya, kemudian terjemahnya. Ini juga hasil dari pengembangan font tadi itu. Jadi ini adalah cabang pengembangan baru saya kira di Indonesia, bagaimana kaligrafi itu menjadi sebuah font, terus kemudian bisa dikembangkan dalam berbagai macam media. Mulai dari cetak untuk Word semacam ini, ataupun untuk digital dan lain sebagainya. Sangat bermanfaat sekali.
Baik, saya kira itu sudah 15 menit Ustadz. Mungkin kami juga perlu sharing dari Bapak sekalian, mungkin ada pengalaman untuk yang bisa didiskusikan pada kami. Kami persilakan, boleh ke depan atau di sana. Silakan Bapak. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Pak Saifuddin dari Baitul Quran, Pak Hasan, seterusnya para peserta rombongan Kembara Kaligrafi Kembara Khat. Terima kasih saya dahulukan kepada kesediaan Pak Saifuddin, walaupun hari libur tetapi sudi untuk meluangkan masanya untuk menyambut kehadiran kami. Kami sangat menghargai. Amin, sama-sama Pak. Mudah-mudahan ini menjadi satu, walaupun seharusnya saya ada berbincang dengan Pak Hasan bahwa program kesini seharusnya satu hari itu tidak cukup ya. Hanya manuskrip, koleksi-koleksi serta bahan yang banyak sekali untuk didiskusikan. Namun demikian karena keterbatasan waktu dan bahkan kelemka saja pun sesi bimbingan punya hanya satu seksi saja dan begitulah. Tetapi saya kira lawatan ini mungkin menjadi titik tolak kepada hubungan yang sangat erat antara kaligrafi Indonesia dan Indonesia. Mudah-mudahan kami mendapat manfaat menjadi membuatkan kami untuk merancang bergerak dengan lebih teratur untuk melihat apa yang telah direalisasikan oleh kaligrafi Indonesia begitu seakan-akan sudah terlalu jauh ke hadapan. Namun demikian puncak gunung itu tidak mungkin dicapai kalau tidak ada langkah yang pertama. Betul. Mudah-mudahan kita dapat menyusun. Baiklah, cuma apa yang saya ingin katakan di sini, sharing di sini, bagi kami di Malaysia itu kalau disebutkan sebagai MTQ atau Indonesia Majlis Tilawah Al-Quran, memang sejak zaman kemerdekaan lagi tahun 60-an sudah ada. Dan ianya menjadi acara tahunan yang begitu besar budgetnya dari pemerintah. Bahkan bukan saja di peringkat nasional yang bermula dari, maksudnya dari yang terendah dari zona kampung mungkin kecamatan kabupaten semua sampai ke tingkat nasional. Bahkan di Malaysia ada budget khusus disediakan oleh pemerintah untuk mengadakan aktivitas peringkat internasional setiap tahun. Bahkan kedatangan mereka itu ditaja kayaknya 1-2 minggu di Indonesia, maka pelatihan. Karena itu ada negara-negara dari Afrika misalnya, mereka belum mahir dengan taran dan menjawab itu, maka datang ke Indonesia, maka mereka harus mengikuti program pelatihan untuk boleh menghasilkan bacaan yang bagus. Maka setelah puluhan tahun dibuat begitu, maka Majlis Tilawah Al-Quran di Malaysia sudah menang. Maksudnya sudah satu tahap yang agak stabil. Nah, cuma perbezaannya di Indonesia itu, MTQ itu walaupun namanya Majlis Tilawah Al-Quran, tetapi seakan-akan kaligrafi itu sudah dulu bersama tahap dengan tilawah. Iya. Fokus budgetnya dan kejayaannya. Bahkan saya lihat pada pandangan saya, seakan-akan ada kalanya kaligrafi itu di Indonesia bisa saja mengatasi tilawah Al-Quran dari internasional dan sebagainya, bisa saja kemungkinan itu ada berbanding di Malaysia.
kaligrafi dengan tilawah Al-Quran itu sudah terlalu jauh. Jadi saya ingin bertanya sambil ini, mungkin apakah sebab akad itu bagaimana bahasa mau disusunnya? Adakah mungkin kaligrafer itu duduk di sama tahap dengan tilawah, atau mungkin bagaimana tarikan kaligrafi itu boleh bisa sama dengan tilawah? Karena tilawah itu populer, glamornya itu langsung kan. Bagaimana mau kaligrafi itu boleh sama tinggi diiktiraf dan diraihkan oleh masyarakat, itu belum lagi sesuatu yang dapat direalisasikan. Jadi itu yang saya minta mungkin dapat di-sharingkan. Baik. Terima kasih banyak pertanyaannya Bapak. Sekedar hanya sharing aja Bapak ya. Saya juga aktivis MTQ itu dari aliyah dulu ya, ikut MTQ gitu. Jadi memang senang sekali mengikuti event-event MTQ. Bagaimana kaligrafi itu bisa sejajar dengan tilawah gitu ya. Saya kira bukan bermaksud untuk membandingkan, namun dua hal ini adalah dianggap sebagai seni dalam Al-Quran. Yang satu seni suara, yang satu seni rupa, seni bagaimana menampilkan ayat-ayat Al-Quran itu dalam bentuk kaligrafi, dekorasi dan lain sebagainya. Yang mana sebenarnya dua hal ini mempunyai fungsi yang berbeda, namun sama-sama dakwah dengan sisi masing-masing. Namun secara fungsi memang jelas kalau tilawah Al-Quran itu suatu kegiatan yang melekat dalam kegiatan kami sehari-hari Bapak ya. Mulai dari acara walimah nikahan sampai acara-acara pemerintahan, semuanya itu selalu ada tilawahnya. Jadi secara otomatis memang tilawah Al-Quran itu sangat populer dan masuk di sendi-sendi kegiatan masyarakat sehari-hari. Nah, sedangkan kaligrafi itu bisa sangat populer di masyarakat itu karena saat ini memang perkembangannya berbeda dengan mungkin 10 tahun yang lalu ya. Kalau 10 tahun yang lalu kita ke masjid-masjid di Indonesia itu sangat sepi sekali dengan kaligrafi, itu sangat sepi Bapak. Bahkan pada waktu itu saya kuliah itu, saya padahal hot saya biasa aja ya, bukan bagus sekali kayak Ustaz Hasan itu enggak. Tapi di tahun 2004 itu laris sekali saya Bapak. Nulis di Palembang, nulis di mana-mana itu. Jadi sambil kuliah itu karya itu banyak sekali. Karena waktu itu ya memang persaingan di bidang kaligrafi mungkin belum terlalu banyak gitu ya. Para kaligrafer itu nggak sebanyak yang sekarang gitu. Jadi kita melihat memang 10 atau 15 tahun, 20 tahun belakangan ini memang perkembangan kaligrafi di Indonesia sangat-sangat pesat ya. Itu bisa dilihat juga dengan Lemka. Saya setiap setahun ke Lemka ini selalu ada perubahan. Yang tadinya asrama hanya di beberapa, sekarang nambah galeri, nambah lagi. Itu terus ada perkembangan semacam itu ya. Jadi memang yang pertama memang butuh figur ya. Kita bersyukur di Indonesia ada figur Pak Didin Sirojudin yang selalu menggaungkan atau mensyiarkan kaligrafi, dan juga tokoh-tokoh yang lain kayak Pak Faiz di Jawa Timur, di Jawa Tengah ada Asyiri dan kawan-kawan, ada Pak Aufa itu ya. Yang menjadi tugas kami Bapak, ini yang menjadi tugas kami adalah bagaimana pemerintah ini memberikan ruang, memberikan fasilitas kepada para kaligrafer ini. Sebenarnya yang kami pikirkan hanya itu Bapak, bagaimana pemerintah ini hadir untuk
setelah mereka mendapat pembinaan yang bagus dalam pelajaran kaligrafi, kemudian lalu akan kemana ini para kaligrafer? Nah, itu yang menjadi konsen kami di pemerintahan melalui Kementerian Agama itu. Ya, kami melakukan kegiatan pengembangan semacam ini, Bapak. Kalau untuk yang pengembangan di tingkat dasar hingga tingkat mahir menulis, itu mungkin ada di pesantren-pesantren, Pak Didin, Pak Faiz dan lain sebagainya itu. Mereka adalah para kiai yang mengkader para kaligrafi, para kaligrafer. Namun kami di pemerintahan hanya memberikan dorongan, stimulus melalui MTQ. Nah, saat ini yang kita pikirkan adalah setelah mereka ahli di bidang kaligrafi, terus mau kemana gitu ya. Nah, oleh karena itu kami mencoba untuk merutinkan setelah tahun lalu 2021 kita menyelesaikan penulisan Al-Quran 30 juz oleh Ustaz Isep Misbah. Kita ingin setiap beberapa tahun ada penulisan lagi 30 juz gitu untuk para kaligrafer yang terbaik. Kemudian juga memberikan ruang kreasi semacam ini, pengembangan dan juga membuat semacam pameran-pameran untuk para kaligrafer. Dari hasil karya mereka kita pamerkan, kemudian bisa menjadi masukan ekonomi buat para kaligrafer. Dan ini saya kira di Malaysia itu justru sudah maju ya. Saya dengar di Nasrul Quran itu selalu ada kegiatan menulis Al-Quran yang terus menerus gitu ya, kemudian dicetak dalam bentuk Al-Quran gitu ya. Di kami usaha seperti ini sebenarnya baru beberapa khotot ya, mungkin belum banyak ya yang menulis 30 juz kemudian dicetak secara massal, itu belum banyak juga, dan itu yang kami sedang lakukan. Namun perlu digarisbawahi memang penulisan semacam ini sangat harus ekstra hati-hati karena sering sekali sudah ditulis 30 juz, sudah dikoreksi berkali-kali, ternyata masih ditemukan ada kesalahan. Itu memang sangat rentan sekali kalau ada penulisan-penulisan ulang. Itu selalu saja ada kasus-kasus semacam ini. Kurang lebihnya semacam itu, Pak. Jadi semacam sharing aja. Kami serahkan kembali kepada ini. Gimana Ustadz Hasan? Saat ini 10.21 pukulnya, waktunya. Saya ditanya Kak, kira kalau cukup, insya Allah ini kan sebagai awal lah, sebagai awal kita datang ke sini, istilahnya kalau bahasa ekstrim merangsang mereka untuk datang kembali. Iya, alhamdulillah, semoga. Dan juga merangsang kami untuk bisa datang ke sana juga, Ustaz. Biduaikum. Dari sini. Insya Allah. Oh, Dr. Abdurrahman, alhamdulillah. Ketua di Universitas Teknologi Malaysia. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Luar biasa. Senang sekali kami ini. Amin. Universitas Persatuan